Selain memberikan inspirasi, dia juga berani memberikan situasi yang mengiris-ngiris hati. Sedangkan kalau di I Am The King, plotnya cukup beda karena menceritakan kedua sisi pemuda. Halo, selamat datang di channel Jurnal Nonton. Di video kali ini, kita mau ngobrol suatu kejadian unik nih. Perfilman Korea Selatan di tahun 2012 ada dua film tuh yang sangat mirip dan rilisnya juga deketan. Kedua film itu judulnya adalah Masquerade dan I Am The King. 당장 승정원에 가서. Keduanya tuh sama-sama nyeritain tentang raja-raja dinasti di sana. Dan kebetulannya lagi nih, keduanya juga sama-sama ngadaptasi tema dari novel The Prince and the Pauper, yaitu tentang pertukaran pemuda. Ya, kisah seorang pejabat yang bertukar identitas dengan Rachel yang kebetulan mukanya mirip. Jadi, sebenarnya ini suatu kebetulan atau memang janjian sih? Untuk itu, coba kita bandingin dan kita lihat nih apa aja bedanya. Pembahasan ini aman dari spoiler, kecuali yang ada spoiler alertnya ya. Rilis Masquerade rilis di bulan September, yang artinya 1 bulan lebih lambat setelah film I Am The King yang duluan rilis di bulan Agustus. Pemeran Masquerade ini terpaksa harus ngajak aktor kawakan yang populer Lee Byung Hun untuk ngisi sebagai peran utama nih. Awalnya proyek ini targetnya sih bukan dia, cuma karena ada pergantian sutradara nih, akhirnya juga ikut nih pergantian aktornya. Sedangkan I Am The King, dia make jasa aktor yang populer lewat serial Princess Hours, si Ju Ji Hyun. Numbers Masquerade budgetnya itu sekitar 8 juta dolar atau ya setara 72 miliar rupiah saat itu. Wow, angka itu tuh bahkan lebih besar nih daripada penghasilan si I Am The King yang cuma separuhnya. Penghasilan Masquerade sendiri ya termasuk salah satu dari 10 film Korea dengan pendapatan terbanyak loh, dengan angka 94 juta dolar Amerika Serikat. Nah, banyak faktor nih yang buatnya jadi kaya kayak begini nih. Di samping karena unsur teknisnya yang memang Yahud, mereka berani investasi di aktor papan atas berkelas Hollywood. Kemudian juga waktunya juga pas-pasan dengan mau digelar Pilpres di sana sekitar pekan depannya. Jadi tema pemimpin tentu ya relevan banget lah dan jadi santapan hangat penonton. Rating. Banyak penonton yang suka dengan Masquerade. Buktinya, rating di IMDb-nya juga 7,8/10 nih. Unggul dari I Am The King yang cuma 5,8. Bahkan nih, I Am The King nggak masuk nih penilaian kritikus di Rotten Tomatoes. Sedangkan Masquerade dinilai sempurna 100% loh dari 9 orang kritikus sih. Genre. Keduanya sih sama-sama punya genre komedi di dalamnya, ada lucu-lucunya. Cuma ya dengan porsi yang berbeda. Masquerade ya cuma dikit sekali sih, sekali-sekali aja. Dia banyak fokus di dramanya. Kalau I Am The King dominan komedi sih memang. Tapi meskipun Masquerade cuma sesekali nih ngelawaknya, tapi malah yang sesekali itu lucu banget gitu. Teknis. Masquerade jelas jauh lebih superior ketimbang I Am The King dari semua sisi teknis, mau itu sutradara, sinematografi, acting, production design, kostum, musik, visual effects, ya yang pada akhirnya membuat Masquerade itu nyabet semua kemenangan di Piala Oscar-nya Korea Selatan di ajang Grand Bell Awards. Tokoh utama ya meskipun sama-sama zaman dinasti Joseon, tapi mereka tuh milih masa yang beda. Masquerade memilih raja ke-15 yang namanya si Gwang Hae. Kalau I Am The King, mereka memilih masa Pangeran Chunhyong yang nantinya tuh dia akan jadi raja keempat, yaitu Raja Sejong. Motif pertukaran. Di film Masquerade, si raja mendapatkan ancaman pembunuhan, lalu dia jatuh sakit. Nah, oleh karena itu, dia nugasin bawahannya tuh untuk nyari kembarannya untuk gantiin dia sementara waktu. Setelah nyari-nyari, akhirnya nemulah seorang Rachel yang mirip dengannya. Namanya Hasun, yang profesinya dia tuh sebagai pelawak. Sedangkan di film I Am The King, pertukaran tuh nggak sengaja.
Tapi cuma karena kebetulan aja nih, pas Pangeran Chunhyong mau kabur dari istana, dia tuh secara nggak sengaja nimpa Rajel yang kebetulan mukanya tuh mirip dengannya. Namanya tuh Deokchil. Dan momen ini tuh ya jelas dimanfaatinnya untuk nukar identitas dia. Karena dia nggak mau dilantik jadi raja. Dia tuh lebih ingin jadi cendekiawan. Karena ya selama ini hobinya dia tuh belajar. Padahal nih ya si raja memilih dia tuh ketimbang abangnya karena juga dia yang memiliki kecerdasan dan wawasan. Sedangkan abangnya meskipun sosok yang keras dan tegas, tapi dia nggak lebih dari seorang pemabuk dan playboy. Plot Masquerade menceritakan penuh gimana seorang Rajal menjadi raja. Hasun itu tuh lugu ya. Dia nggak tahu apa-apa nih. Harus jalanin dengan kikuk dan lucu semua protokoler kerajaan dan tugas-tugas raja. Konfliknya adalah gimana nih dia nanti pasti saatnya ngeluarin kebijakan-kebijakan penting ke negaraan. Gak semua bawahannya tuh kayak menteri-menterinya tuh berpolitik yang sama dengan dia. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sedangkan kalau di I Am The King, plotnya cukup beda karena menceritakan kedua sisi pemuda. Kalau di istana, Deokchil memang sih belum menjalani kehidupan raja, tapi Chunhyong itu kan pangeran, jadi tetap aja Deokchil mendapatkan fasilitas dan protokoler kerajaan yang sama. Sedangkan Pangeran Chunhyong terpaksa menjadi budak yang harus kerja paksa, kerja rodi. Orang-orang tuh nggak percaya kalau dia ada pangeran. Orang-orang taunya dia tuh Deokchil, seorang budak miskin. Jadi mau tak mau dia harus jalani susahnya hidup sebagai Rajal. Yang tahu, nggak banyak sih yang tahu terhadap pertukaran pemuda ini. Di Masquerade yang tahu tuh cuma sekretaris raja, pelayan pribadi raja, lalu tabib yang mengobati raja. Kalau di I Am The King, yang tahu pangeran menghilang tuh hanyalah kedua pengawal pribadinya. Love interest Han Hyo-jo yang juga main di film komedi romantis Love 911 di Masquerade menjadi Ratu Yu, istri dari Raja Gwanghae. Sementara Lee Hani yang main dalam film teranyar Extreme Job menjadi cewek yang dicintai Deokchil di film I Am The King. Spoiler alert. Klimaks. Untuk urusan cerita, Masquerade ini lebih berat. Ya, hal ini nih nyebabin klimaksnya itu jadi lebih epic. Hasun mengubah suasana istana yang dulunya tegang menjadi lebih santai. Dia merupakan sosok yang dapat berempati terhadap siapa aja nih. Oleh karena itu, banyak kebijakan dan perbuatannya yang membuat senang banyak orang. Ya, kecuali lawan-lawan politiknya. Hasun jadi pemimpin yang merupakan impian kita banget, yang sayang dengan semuanya, baik negaranya, rakyatnya, bawahannya, sampai ke pelayannya. Sedangkan di film I Am The King, pengalaman pahit si Chunhyong selama menjadi Rajal membuat mata dia tuh terbuka dan hatinya tuh tergerak untuk mengubah keadaan itu semua. Jadi akhirnya dia bertekad mau deh jadi raja, ya agar dia punya wewenang dan dapat berbuat banyak untuk rakyatnya dan negaranya dengan gunain kepintaran yang dia punya. Ending. Meskipun Hasun dan sang raja fine-fine aja, tapi di Masquerade sebenarnya punya ending yang campur aduk. Ada happy-nya, ada sedihnya, ada juga sampai berdarah-darah. Masquerade lebih bermain pada ranah emosional. Selain memberikan inspirasi, dia juga berani memberikan situasi yang mengiris-ngiris hati. Sedangkan I Am The King, karena lebih ringan ya filmnya happy-happy ending aja. Chunhyong dilantik jadi raja, dan Deokchil ya nggak lagi hidup susah karena nggak ada lagi perbudakan di sana. Sisi positif. Kedua film sama-sama memiliki pesan positif yang dapat dipetik oleh penonton. Dalam film Masquerade, Do Bujang, pengawal raja, mau ngorbanin nyawa cuma untuk seorang Rajal, Hasun. Ia ngajarin penonton bahwa loyalitas itu tercipta bukan karena jabatan, melainkan karena perbuatan. Baginya, Hasun adalah raja sesungguhnya. Hasun juga mempunyai kesempatan untuk menjadi satu-satunya raja yang beneran, tapi malah ya tolak karena dia nggak mau mendapatkan sesuatu tuh dari hasil mencelakakan atau merugikan orang lain. Karena mau tak mau, kalau dia jadi raja satu-satunya, maka raja yang asli harus dibunuh. Dan pidato Hasun di hadapan para menteri adalah apa yang diharapkan dari seorang pemimpin, yaitu yang membela rakyatnya. Sementara di film I Am The King menggambarin kalau jadi pemimpin itu tuh bukan hanya soal ketegasan, bukan hanya soal wibawa, tapi juga pemimpin harus smart, harus pintar, harus berwawasan luas dan berilmu pengetahuan agar ya dapat mencarikan solusi untuk negara. Well, sekian dulu video kali ini. Komen di bawah ya, film apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jika kalian suka channel ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya.
And thanks for watching. 왕이 되고 싶소이다.